Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan menyimpulkan terkait dengan al-mabhatsus tsani tarikh nash'atin nahwi wa ma yata'allaqu biha. Sebagaimana kita tahu bahwasannya sejarah kemunculan ilmu nahwu dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu nahwu itu adalah kajian yang sangat tebal sekali. Sehingga saya cuma menyimpulkan apa yang ada dalam kitab Al-Basit, karya saya sendiri, yaitu Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi ini. Saya akan menjelaskan yang pertama. Kita tahu bahwasannya sejarah kemunculan Nahwul Arabi itu ada dua kelompok aliran. Yang pertama adalah aliran orang-orang klasik, para pakar nahwu klasik atau al-qudama. Juga yang kedua adalah aliran-aliran al-muhdatsin, orang-orang yang modern, orang-orang yang lahir pada katakanlah dalam rentetan waktu 80 tahun terakhir ini. Kalau kita merujuk kepada ara'ul qudama, pandangan-pandangan orang-orang yang hidup di masa lalu, siapa sebenarnya peletak batu pertama ilmu nahwu? Ternyata di situ tidak mengerucut kepada satu nama, tapi banyak sekali nama-nama yang dimunculkan oleh para ulama yang katanya mereka atau salah satu di antara mereka itu adalah al-wadi al-awwal atau peletak batu pertama ilmu nahwu. Ada satu riwayat yang mengatakan peletak pertama adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian memberikan sebuah usul pokok-pokok ilmu nahwu, diberikan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, lalu kemudian dilanjutkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Menurut sebagian yang lain pendapatnya bahwasannya peletak pertama itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali setelah mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi menurut pendapat yang lain, yang memerintahkan itu bukan sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi yang memerintahkan adalah sahabat Umar bin Khattab. Ada lagi yang mengatakan adalah Al-Wali Ziyad bin Abi. Kemudian ada juga yang mengatakan bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga bukan Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi dia adalah Nasr bin Asim Al-Laythi. Menurut pendapat yang lain bukan Nasr bin Asim Al-Laythi, tapi adalah Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj. Ada lagi yang mengatakan adalah Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Dari sini kita melihat banyak sekali pandangan-pandangan ulama terkait siapa peletak batu pertama itu. Ada juga orang-orang yang mengingkari kalau peletakan nahwu itu di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan masanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena watak di masa itu tidak menuntut adanya peletakan ilmu nahwu. Kemudian ada beberapa riwayat yang terkenal, di antaranya adalah pada satu waktu Abul Aswad ini lewat. Kemudian ada seorang lelaki yang mengangkat suaranya dan ia membaca Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dibaca wa rasulih, Allah Ta'ala ini bebas dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Fasta'zama dzalika Abul Aswad. Abul Aswad, gimana kok bisa seperti ini? Thumma raja'a min fawri ila Zaid faqala lahu ya hadha qad ajabtuka ila ma sa'al wa ra'aitu an abda'a bi arabil Qur'an. Ini potongan cerita ini bagaimana responnya Abul Aswad untuk memulai dengan mengi'rab Al-Qur'an, karena melihat terjadinya kesalahan-kesalahan orang dalam berbahasa Arab yang dalam hal ini sangat fatal sekali, bahkan salah dalam membaca ayat Al-Quran. Seperti itu. Paham ya? Jadi titik tekannya di sini adalah bari'um minal musyrikina wa rasulih. Begitu. Ini yang menjadi bermasalah, dibaca wa rasulih. Kemudian ada juga riwayat yang sedemikian. Pada satu waktu putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali itu bertanya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa yang dia katakan? Ma ahsanus sama. Apa yang paling baik di langit itu? Lalu dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, nujumuha,
bintang-bintangnya. Faqalat, lalu putrinya mengatakan, ayahku, yang saya maksud itu bukan pertanyaan apa yang paling baik di langit, tapi saya itu kagum dengan kebaikannya. Kalau kamu kagum jangan diungkapkan dengan ma'asalas sama, tapi ma'asalas sama. Ini juga yang menjadi pemicu bagaimana Abul Aswad ini bersemangat untuk menjadikan nahwu sebagai penyelamat. Artinya beliau meletakkan batu pertama melihat kesalahan-kesalahan bahasa yang luar biasa ini. Ada juga orang yang mengatakan tufiya abana wa taraka banuna, padahal yang benar adalah tufiya abuna wa taraka banina. Ini kan juga bikin masalah. Lalu Ziyad mengatakan, coba panggil Abul Aswad. Dari riwayat ini mengerucut kepada Abul Aswad. Memang yang paling masyhur itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana dengan pandangannya orang-orang modern? Orang-orang modern ini juga termasuk orang-orang orientalis. Mereka meragukan terkait dengan Abul Aswad Ad-Du'ali ini sebagai peletak batu pertama terkait dengan ilmu nahwu. Juga orang-orang modern yang terpengaruh dengan pemikirannya orang orientalis juga tidak sepakat dengan hal ini. Hal itu misalnya seperti Ahmad Amin. Ahmad Amin ketika mengatakan pembagian kalam itu dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, itu termasuk khurafat. Artinya dalam satu riwayat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di kelas, bahwasannya Sayyidina Ali ini pernah memberikan kaidah kalam, yaitu pernah memberikan tentang isim, fi'il, dan huruf. Ternyata itu semuanya adalah khurafat, katanya Ahmad Amin. Kemudian menurut Dr. Mahdi Al-Makhzumi, ia berpandangan bahwasannya nahwu itu bukanlah perbuatannya satu orang tanpa adanya orang lain. Jadi ketika berbicara nahwu tidak bisa diciptakan sendiri, tapi tanpa melibatkan banyak orang. Makanya Mahdi Al-Makhzumi atau Dr. Mahdi Al-Makhzumi ini tidak sepakat dengan apa yang menjadi pandangan orang-orang klasik, bahwasannya peletak batu pertama itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Bahkan dalam komentar beliau, walakinnana ma'a dzalika la nara ma qama bi Abul Aswad min an-nahwi al-istilahi fi syai'in wa in kanat lahu silatun bih. Sesungguhnya kami tidak melihat apa yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dari berupa nahwu al-istilah itu tidak ada apa-apa sebenarnya, tidak menemukan apa-apa. Meskipun memang betul bahwasanya nahwu itu ada ikatannya dengan Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi yang dilakukan dengan Abul Aswad Ad-Du'ali itu apa? Nah, kira-kira begitu. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan pada terkait dengan Tarikhu Nash'atin Nahwil Arabi ini, bahwasannya peletak batu pertama terkait dengan ilmu nahwu dan sejarahnya itu, maka ada dua kelompok besar, kelompok Al-Qudama, orang-orang di masa lalu, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang modern. Orang-orang masa lalu itu mengerucut kepada beberapa nama, di antaranya yang paling terkenal adalah antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai peletak batu pertama. Sementara orang modern tidak berpandangan sedemikian, bahkan mencurigai tesis-tesis para ulama nahwu dengan kesimpulannya yang mengerucut kepada Abul Aswad Ad-Du'ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa dimengerti ya? Go. Kemudian kita akan mengkaji terkait dengan al-matlab ats-tsani, dawafi'u nash'atin nahwi. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu atau pendorong munculnya ilmu nahwu? Dalam kitab ini dijelaskan ada beberapa poin terkait kenapa nahwu itu menjadi muncul. Yang pertama adalah pendorong yang pertama adalah al-amil ad-dini, karena faktor agama. Kita tahu bahwasannya masa di mana masa setelah masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kepemimpinan dipegang oleh para khalifah, mulai dari khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Sayyidina Ali. Kemudian semakin banyak umat Islam, kemudian juga yang masuk pada agama Islam tidak hanya orang-orang Arab, tapi juga orang-orang non-Arab dalam tanda kutip, mereka tidak berbicara bahasa Arab.
sehingga ada kemungkinan bahasa Arab ini karena ada persentuhan-persentuhan dengan bahasa lain bisa nanti akan terjadi lahan atau kesalahan dalam berbahasa. Kemudian untuk menjaga nas-nas Al-Quran, di mana ketika itu orang-orang Islam, orang-orang Arab yang beragama Islam, dakwah Islam itu semakin meluas, nanti ini kan bisa mengena kesalahan berbahasa, nanti bisa nyampe kepada Al-Quran, sebagaimana sudah saya jelaskan barusan. Terkait buktinya sana ada orang laki-laki salah membaca ayat Al-Quran. Faktor inilah yang kemudian menjadi pemicunya munculnya ilmu nahwu. Faktor yang sedemikian katanya ulama disebut al-amil ad-dini, menjaga agama. Menjaga agama tujuannya. Faktor kayak gini namanya al-amil ad-dini. Faktornya adalah faktor urusan agama, yaitu agama Islam. Tujuannya apa? Yang menjaga agama, menjaga Al-Quran biar tidak dibaca salah-salah seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah al-amil al-lughawi al-qaumi, yaitu faktor bahasa yang sifatnya qaumiyah atau kekauman. Kita tahu bahasanya orang-orang Arab ini sangat betul-betul menghargai bahasa Arab di masa itu. Jadi mereka merasa bangga, betul-betul sangat menjaga dengan nilai-nilai bahasa Arab itu sendiri. Jadi ketika mereka bercampur dengan orang-orang Ajami, orang-orang non-Arab, mereka juga takut nanti bahasa Arab ini terancam kemudian sirna. Faktor kekauman ini, faktor bahasa yang sifatnya qaumiyah ini juga menjadi pemicunya munculnya ilmu nahwu. Kemudian ada lagi faktor yang ketiga adalah al-amil asyasi, faktor politik. Semakin besar bagaimana dakwah Islam ini semakin menguasai banyak tempat, banyak titik, banyak wilayah. Kemudian karena yang menguasai ini adalah umat-umat Islam, maka jelas mereka juga berbahasa Arab. Kemudian dalam berbahasa Arab ini ada orang-orang Arab, ada orang-orang Mawali atau wilayah-wilayah yang kemudian dikalahkan oleh umat Islam itu, manusianya itu ada menjadi dua kelompok. Jadi keturunan umat-umat yang dikalahkan dalam Islam itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah Arab, yang kedua Mawali. Itu tepatnya berada di masa dinasti Umayyah. Kalau orang Arab jelas dia lisannya pasti lisan Al-Quran, lisannya berbahasa Arab atau lughatul Quran atau lughatul Taulah. Kemudian setelah terjadi pergeseran kepemimpinan itu bergeser kepada Amawiyin, disitulah terjadi hudus at-taghayyirat jadriyah fi siyasati Taulah. Wa yabtadi'u fi at-tamassuk bil Arab wa kullu ma huwa Arabin lidzaka 'ala al-mawali ta'allum al-lugha al-arabiyyah. Sehingga orang-orang Mawali itu dituntut harus belajar bahasa Arab. Nah, ini juga pemicunya adalah faktor politik. Kemudian poin yang keempat adalah al-amil al-ijtimai, yaitu faktor masyarakat, faktor sosial. Semakin besarnya para pemeluk agama Islam, bagaimana ekspansi Islam semakin merata, jelas di situ akan ada persentuhan dengan orang-orang non-Arab, seperti persentuhan dengan orang-orang yang berbahasa Persia, berbahasa Suryani bersama orang-orang Arab. Nah, ini juga bisa mengancam terkait dengan eksistensinya bahasa Arab. Artinya bahasa Arab nanti akan terjadi pergeseran. Faktor sosial yang sedemikian ini menuntut munculnya cara atau pengikat yang menjadikan bahasa Arab ini tetap steril dan terjaga, yaitu ilmu nahwu. Karena dengan ilmu nahwu ini aturan bahasa Arab ini menjadi baku dan tidak goyah. Nah, ini termasuk al-amil al-ijtimai. Kemudian lanjutannya adalah al-matlab al-thalis, terkait dengan asalatul nahwil arabi. Keaslian nahwu ini asli Arab atau bukan? Atau jangan-jangan sebenarnya nahwu ini ngambilnya dari bahasa Suryani atau bahasa Yunani, atau memang betul-betul ini Arab ini asli? Maka ternyata di situ ada banyak perbedaan pendapat. Menurut Muhammad Ahmad Barani, bahwasannya ada ta'athurnya Abil Aswad itu dengan lughah Suryaniyah allati intasharat fil Arab, di mana Abil Aswad itu terpengaruhi dengan bahasa Suryani yang ketika itu menyebar di Irak. Karena bahasa Arab itu juga serumpun dengan bahasa-bahasa Semit, kan seperti itu.
Jadi antara bahasa Suryani dengan bahasa Arab ini kan juga termasuk dari serumpun dari al-lughah as-samiyah atau bahasa Semi. Bahkan kalau menurut Jarji Zaidan itu tidak bukan terpengaruh dengan bahasa Suryani menurut dia, tapi terpengaruh menurut Jarji Zaidan ternyata juga Nahwul Arabi itu terpengaruh dengan bahasa Suryani. Kalau yang tadi itu Muhammad Ahmad Baranik itu justru Abul Aswadnya yang terpengaruh dengan bahasa Suryaniyah. Kalau menurut Jarji Zaidan justru Nahwul Arabinya yang terpengaruh dengan Suryani. Bagaimana menurut Ali Abul Makarim? Ternyata Ali Abul Makarim mengisyaratkan bahwasannya ta'thirul lughat Suryaniyah fil lughatil Arabiyyah. Ada semacam pengaruh yang dimunculkan oleh bahasa Suryani kepada bahasa Arab secara khusus, ta'thiron kabiron, dengan pengaruh yang besar. Nah, yang paling saya suka dalam hal ini adalah komentarnya Syauqi Dhaif. Syauqi Dhaif ini tetap mengatakan, tetap Nahwul Arabi itu tetap asli. Kenapa? Idh la yumkinu itsbatu syai'in min as-silati bainan nahwil arabi wa nahwi syu'ub al-ukhra itsbatan ilmiyan. Karena tidak bisa menetapkan hubungan antara Nahwul Arabi dengan nahwunya bangsa-bangsa yang lain secara itsbat ilmi, tidak mungkin seperti itu. Wa khassatan anna nadhariyat al-amil allati yaqumu 'alayha an-nahwu al-arabi la tujadu fi ayyi nahwin ajnabiyyin fi ayyi nahwin ajnabiyyin, khususnya ketika kita masuk kepada kajian nadhariyatul amil, teori amil, yang di situ ditemukannya hanya ada pada Nahwul Arab, tidak ditemukan pada nahwu atau tata bahasa dalam bahasa yang lain. Sehingga dari hal itu tetap Nahwul Arabi ini adalah nahwu yang sifatnya asli, tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang lain, kan seperti itu. Menurut Dr. Ahmad Mukhtar Umar, ada kemungkinan adanya pengaruh bahasa Suryani pada Nahwul Arabi dengan dalil isti'aratul Arab al-abjadiyah an-nabtiyah li kitabatihim. Ada semacam isti'arah, orang Arab ini meminjam atau menyerap abjad-abjad nabti terkait dengan penulisannya orang-orang Arab, dan juga pengambilan harokat i'rab dari bahasa Suryani. Seperti itu. Tapi Dr. Ahmad Mukhtar Umar meskipun mengatakan ada kemungkinan sedemikian, ia tetap berpandangan terkait dengan keasliannya Nahwul Arabi. Dari situ kita bisa melihat bahwasannya urusan Nahwul Arabi ini asli atau tidak, ini ternyata kesimpulannya ada banyak pakar di situ punya banyak kesimpulan. Tapi kesimpulan mereka tetap mengerucut kepada satu poin sebenarnya. Mereka tetap mengakui terkait dengan keasliannya Nahwul Arabi dari pendapat mayoritas yang kita kaji barusan itu. Hanya saja juga tidak menutup kemungkinan adanya campur baur, adanya pengaruh dari bahasa-bahasa yang lain. Bisa dimengerti ya? Kemudian setelahnya kita akan mengkaji terkait dengan al-mabhas tsalis al-madaris an-nahwiyah wa ma yata'allaqu biha. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kita akan masuk kepada kajian yang berikutnya, yaitu kajian terkait dengan al-madaris an-nahwiyah wa ma yata'allaqu biha. Al-matlabul awwal dhawahir mustalah al-madrasah an-nahwiyah. Munculnya istilah madrasah an-nahwiyah. Sebenarnya kalau kita mengerucut kepada sejarah, bahwasannya pertama kali yang membagi ulama nahwu sesuai dengan kelompok penisbatan mereka pada kota mereka itu adalah Abu Bakar Az-Zabidi, yang mana ia menyusun bahwasannya ulama itu pada 5 kelompok, yang mana itu akan menyatukan pada kelompok ulama nahwu dan orang-orang bahasa atau orang-orang linguis. Yang pertama kali adalah Al-Basriyun, kemudian Al-Kufiyun, kemudian Al-Misriyun, kemudian Al-Qurawiyun, kemudian Al-Andalusiyun. Di sini nggak ada kata Al-Baghdadiyun sebagai majmu'atun khasah bihim. Tapi Az-Zabidi tidak menyebutnya dengan bahasa madrasah dari sekian kelompok orang-orang ini. Seperti itu.
dan juga tidak menisbatkan alim ila madrasatihi. Siapa yang pakar dari sekian aliran ini juga tidak disisipkan di situ. Cuma hanya saja ia menyebutkan terkait dengan kalimat madhab an-nahwi ketika ia mengatakan dari Abi Musa al-Hamid annahu kana bari'an fil lughah wan nahwi ala madhabil kufiyyin. Istilah di masa lalu bukan menggunakan madrasah basariyah, madrasah kufiyah, tapi mereka masih menggunakan istilah madhab. Kemudian dalam keterangan itu juga dimunculkan. Ada misalnya ada kitab karyanya, kalau tidak salah karyanya Shawki Dhaif itu, Madrasatul Kufah Manhajuha. Yang pertama kali yang membuat ya istilah Madrasatul Kufah, karena di waktu itu kalau di masa Kufah tidak ada istilah yang sedemikian. Berarti itu yang pertama kali yang ngarang siapa? Yang ngarang pertama kali yaitu pengarangnya kitab Madrasatul Kufah wa Manhajuha. Siapa itu? Yaitu Dr. Mahdi Al-Makhzumi. Jadi bukan Dr. Shawki Dhaif. Dari sini kesimpulan ini didapatkan dari pandangannya Khadijah Al-Hadithi yang mengisyaratkan istilah kemudian Kufah disebut Madrasatul Kufah bukan Madhab Al-Kufi. Itu pertama kali yang menyajikan adalah Dr. Mahdi Al-Makhzumi dengan judul karya beliau yaitu karyanya Madrasatul Kufah Manhajuha fi Dirasatil Lugha wan Nahwi yang terbitnya pada 1955 Masehi. Kemudian setelah itu Dr. Shawki Dhaif mengarang kitab namanya Al-Madaris An-Nahwiyah. Lalu setelah itu muncullah aliran-aliran berikutnya dengan istilah madrasah, baik dalam kajian, pembahasan, atau skripsi, atau disertasi, atau tesis, bahkan disertasi. Kemudian ada istilah madhab dengan madrasah. Nah, ada istilah klasik, ada istilah modern. Kalau istilah klasik mereka menggunakan madhab. Nah, dalam kitab ini ada madhab secara lughatan. Kemudian ada juga madhab secara istilahan. Nanti kalian bisa kaji sendiri. Kemudian kalau istilah yang modern itu menggunakan madrasah. Madrasah itu ada yang lughatan juga ada yang istilahan. Yang jelas kalau istilah kalian membaca kitab-kitab klasik tidak akan kalian temukan istilah madrasah. Yang ada adalah madhab an-nahwi, ada madhab basariyin atau madhab kufiyin. Kalau madrasah itu lengkap dan itu pun yang memunculkan istilah itu adalah orang-orang modern. Kemudian maknanya madhab dengan madrasah itu secara pemahaman kita sebenarnya bisa dikatakan 90% mirip. Kemudian kalau kita masuk kepada fenomena madrasah an-nahwiyah,